سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tidak ada putus-putusnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, itu nikmat tak ada bilangan yang ada angkanya. Jadi bukan nikmat yang kurang Allah berikan, tapi syukur kita yang tidak pernah bertambah. Oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah, pada suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar seorang hamba berdoa. Dalam masjid ia berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya golongan orang-orang yang sedikit. Mendengar doa yang aneh ini, Umar berhenti sejenak. Dia tidak pulang-pulang menunggu orang ini keluar. Nah, inilah Umar. Dia kalau tidak tahu sesuatu ilmu, dia tanya. Walaupun Umar adalah penghuni surga, tapi beliau tak segan bertanya bila tak tahu. Dia bertanya, wahai orang yang berdoa, doa apa itu? Saya tidak pernah mendengar. Maka dia jawab, wahai Amirul Mukminin, apakah kau tak pernah membaca ayat wa qalilum min ibadiyas syakur? Hanya sedikit hamba-hamba yang pandai bersyukur. Saya kepingin menjadi hamba-hamba yang sedikit itu. Jadi oleh karena itu bersyukurlah kita kepada Allah. Karena faman syakara fa innama yashkuru li nafsi. Kalau kita bersyukur, hakikatnya syukur itu kembali kepada kita. Kalau kita kufur, Allah tak butuh syukur hamba, karena Allah zat yang maha kaya. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di yaumil mahsyar kelak nanti. Bapak Imam, jamaah hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih kita berjumpa malam ini dengan fadilah silaturahim. Jamaah dirahmati Allah, kajian kita adalah barang siapa orang yang menyambung rahimnya, Allah cinta orang tersebut. Allah akan berikan cinta padanya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq an Maghraq an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Ibnu Umar berkata, man ittaqa rabbahu, pertama barang siapa orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Maksudnya hidupnya menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin pertama, kelebihan kita bisa menjadi orang yang takwa. Kata Ibnu Umar, barang siapa orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Pertama. Yang kedua apa? Wa wasila rahimahu. Dia tak lupa menyambung tali hubungan dengan saudara-saudaranya, menyambung satu rahim. Dia pertama bertakwa,
kedua satu rahim. Dua hal ini. Maka apa fadilahnya? Nusi'a lahu fi ajali. Allah berikan panjang usianya. Ya, Allah berikan panjang usianya. Jadi kalau ingin kita panjang umur, ini konsep dua. Pertama bertakwa, yang kedua berbaik-baiklah dengan siapa saja. Kemudian apalagi fadilahnya? Allah panjangkan umurnya, wa surya maluhu. Allah panjangkan, banyakkan hartanya. Mungkin banyak angkanya, mungkin juga banyak berkahnya. Enggak mesti angkanya, mungkin kita punya harta sekian, tapi dengan sekian kita beli banyak. Ini berkah namanya. Anak kita sehat, istri sehat, suami alhamdulillah, mobil jarang bocor, motor lancar, itu. Nah, ini Allah berikan apa? Kaya hartanya. Lalu apa lagi? Ahabbahu ahluhu. Keluarganya mencintainya. Ayah dicintai sama anaknya, cintai sama istrinya. Istri disayangi oleh suaminya, disayangi sama anak-anaknya. Kemanapun anak berjalan, telepon ayah gimana? Masya Allah. Enak enggak begitu? Kita dicintai oleh keluarga kita, disayangi oleh mereka. Jadi ketika kita muda disayangi, ketika kita tua pun mereka akan memandu kita. Ketika kita tak sanggup lagi mandi, mereka mandikan. Ketika kita tak sanggup lagi kita berjalan, mereka perjalankan. Inilah fadilah satu rahim. Jadi jemaah rahmati Allah, fadilah yang pertama panjang umurnya. Fadilah yang kedua kaya hartanya. Fadilah yang ketiga dicintai oleh sanak familinya. Ya, itu saya, tuh kakek saya, tuh Pak Wah saya, mereka bangga dengan kita karena kita sayang kepada mereka. Mereka bilang sama orang lain, itu Pak Wah saya, baik kali orangnya, dibanggakan kita. Nah, inilah jemaah rahmati Allah. Ketika orang cinta pada kita, Allah juga sayang seperti mereka. Nah, jadi oleh karena itu hidup bahagia itu sederhana sebenarnya. Sederhana. Kita takwa dan kita bersayang-sayangan sesama, sudah dua itu. Sudah bahagia kita. Memang yang kita cari apa lagi? Apa yang kita cari apa lagi? Kita bertakwa, kita baik satu rahim, panjang umur, banyak harta, sayang sesama, apa lagi? Sudah selesai. Itulah inti hidup dan kehidupan kita. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, itu fadilahnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pindah kepada bab berikutnya, bab birrul aqrab fal aqrab, berbuat baik kepada yang dekat terus begitu. Hadatsana Haywah bin Ashurayh qala hadatsana Baqiyah an Yakhir an Khalid bin Ma'dan an al-Miqdam bin Ma'di Kariba annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yusikum bi ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, perintahkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibunda-ibunda. Nah, kita ini punya ibunda. Mungkin mereka masih hidup, pun sebahagian sudah pergi menghadapnya. Pertama kepada ibunda. Setiap salat jangan lupa nama ibunda, iringi doa-doa kita. Mungkin beliau sudah tiada, tapi namanya masih tersebut pada seorang anak. Itulah birrul walidain. Yang kedua, summa yusikum bi abaikum. Allah perintahkan kalian berbuat baik kepada ayah-ayahmu. Ayah tu siang malam tu sama. Kalau sudah pikir kepada anak, capek terasa hilang. Ayah, ni abang sakit, lari berangkat. Hilang capeknya karena cinta itu akan menghilangkan segala-galanya. Ya, Allah perintahkan kepada kamu berbuat baik kepada ayah-ayah. Kemudian summa yusikum bil aqrab fal aqrab, lalu kepada
orang-orang yang terdekat ada tante, ada bibi, ada pacut, ada paman, mereka berjasa kepada kita. Minimal jasa mendoakan kita, apalagi sampai membantu harta, tenaga dan sebagainya. Jadi jangan lupakan mereka, karena mereka tak pernah melupakan kita. Berbuat baiklah kepada mereka, Allah akan berbuat baik kepada kita. Karena sengaja Allah lahirkan kita dalam keadaan lemah, agar kita tahu betapa orang berjasa kepada kita. Yang beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Lihatlah bebek, dia menetas langsung bisa berenang. Lihatlah binatang yang lain, dia terbang, menetas langsung bisa terbang. Manusia enggak. Jangankan berjalan pun, buka mata pun tak sanggup dia. Kenapa demikian? Allah mengajarkan kita, hai manusia, kamu harus balas jasa kepada orang lain. Karena engkau lahir itu berkat bantuan-bantuan. Sejak ibumu, ayahmu, bidan yang mendampingimu, nenek, kakek bersamamu, itu mereka jasa yang tak akan terbalaskan. Inilah jemaah rahmati Allah, penting kita walaupun sudah tahu, tapi diingatkan untuk apa? Agar tak ada orang yang lupa akan jasa orang lain. Kalau sedikit orang salah, lupakan, karena kebaikannya lebih banyak ketimbang kesalahannya. Jangan orang yang mudah ingat kesalahan, lupa kebaikan orang lain. Jangan. Jadikan kita orang yang ingat kebaikan sehingga lupa kesalahan orang lain kepada kita. Kan kebanyakan orang kan berbalik. Sedikit orang salah, lupa. Dia tak pernah lupa ada. Padahal kebaikan dan jasa orang lain begitu banyak kepadanya. Jadi oleh karena itu, inilah untaian hikmah yang Nabi sampaikan kepada kita, agar bisa kita berbahagia bersama orang lain. Jemaah rahmati Allah, para guru kami yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini. Haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Al-Khazraj bin Utsman Abu Al-Khattab As-Sa'di qala akhbarani Abu Ayyub Sulaiman maula Utsman bin Affan. Periwayat ini budak Utsman bin Affan. Budak seorang Utsman menjadi guru bagi kita semua. Itulah hubungan baik. Jadi Utsman kepada budaknya baik. Sehingga apa? Orang yang budaknya guru yang menyampaikan hadis kepada kita. Bayangkan. Inilah kebaikan seseorang. Dia tak bedakan siapapun manusia. Di hadapan Utsman adalah sama hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Utsman bin Affan. Utsman siapa? Orang triliunin pada masanya. Orang yang kaya raya pada masanya. Tak pernah orang tak kenal Utsman. Orang kaya hartanya, baik budi pekertinya, santun bicaranya. Tak ada manusia yang tak cinta padanya. Suatu hari Baginda sallallahu alaihi wasallam lagi duduk santai lah. Datang Abu Bakar biasa, Umar biasa. Datang Utsman, beliau tutupkan bahagian kakinya. Kata Umar, ya Rasul, kami datang tadi tak kau perbaiki. Ini bagaimana saya tidak malu yang malaikat yang malu kepadanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi betapa indahnya orang kaya selevel Utsman, yang kaya hartanya, baik budi pekertinya, dermawan orangnya. Kira-kira orang kenang enggak sama Utsman sampai hari ini? Kita ke Makkah, Madinah akan lihat wakaf Utsman bin Affan. Wakaf Utsman bin Affan. Masya Allah. Inilah kalau kita kaya, jadilah kita seperti Utsman. Kalau kita miskin, jadilah kita seperti Ali bin Abi Thalib. Miskin hartanya, kaya ilmunya. Ini beda lagi. Jadi setiap mereka ada kelebihan. Dalam miskin ada lebihnya, dalam kaya ada fadilahnya. Semua yang Allah berikan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Masuklah surga orang kaya dengan hartanya, orang miskin dengan kemiskinannya, orang ilmu dengan ilmunya, orang yang ada tenaga dengan tenaganya. Semua masuk surga dengan pintu-pintu yang dia miliki. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Maula Utsman bin Affan, ini budak Utsman bin Affan. Apa kata Maula ini? Ya, Sulaiman ini qala haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ashiyatal khamis. Jadi Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah seorang dari negeri Taif. Beliau pernah bercerita kepada kami radhiyallahu anhu kapan? Pada sore hari Kamis. Ini hari apa? Malam Kamis. Esok sore hari Kamis. Apa faedah Kamis? Sorenya diangkat amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal apa? Amal pekanan. Ada diangkat amal harian, ada amal pekanan, ada amal tahunan. Esok diangkatnya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sore Kamis Lailatul Jum'ah, pada malam Jumaat. Maka malam Jumaat itu ada amalnya. Kita baca surah Al-Kahfi, perbanyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Abu Hurairah, uharriju ala kulli qatin rahim. Kami ini merasa malu kalau ada orang yang putus silaturahim dengan orang lain. Fulan tak ngomong dengan Fulin, kami malu kayak itu. Tidak biasa kami. Tidak biasa kami tak ngomong dengan orang gara-gara marah, gara-gara putus hubungan. Tak. Uharrij ala qatin rahim. Lamma qama min indina, ketika beliau berada di samping kami, falam yaqum ahadun, tak ada satu pun yang bangun, hatta qala thalathan, mulang-ulang. Kami tak biasa orang, kami ini tak biasa orang satu rahim. Kami ini kan tidak biasa putus satu rahim. Diulang 3 kali, diulang. Nah, jadi oleh karena itu kalau ada sesuatu yang penting, tak mengapa kita mengulang sampai 3 kali. Dan yang penting, nak, ini solat ya. Iya ayah. Ya, solat ya. Baik ayah. Ya, jangan lupa solat ya. Betul ayah. Kok sampai 3 kali? Ya, kalau ada yang penting boleh ulang sampai 3 kali. Ya, ketuk pintu juga 3 kali ya. Assalamualaikum 3 kali. Assalamualaikum. Udah 3 kali enggak dijawab, pergi, jangan ketuk lagi. Yani. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa'ata fatan ammatul lahu qad sarimaha mundu sinin. Jadi bangunlah seorang anak muda. Fata ini anak muda kan biasa emosional. Dia bangun. Kemana? Bangun dia ketemu bibinya. Kami malu kalau ada orang enggak satu rahim, putus hubungan dengan orang lain. Dia ulang-ulang. Tiba-tiba bangun satu anak muda. Pergi dia bertemu dengan bibinya. Ya. Temu dengan bibinya, qad sarimaha mundu sinin. Ternyata sudah lama dia enggak ngomong sama bibinya. Entah marah apa sama, enggak tahulah sama bibi. Dah 3 tahun dia enggak pernah ngomong lagi sama bibinya. Fadakhala 'alaiha, maka dia ketemu, masuk ke rumah bibinya itu. Ya, masuk ke rumah bibinya itu. Nah, malam ini kalau kita ada seseorang yang kita agak ngomong, kita pergi ke rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faqala lahu, bibinya terkejut. Ya bada akhi, wahai keponakanku, ma jaa bika, ini kenapa tiba-tiba datang ke rumah? Bukan lebaran. Biasa kan datang lebaran, ini tiba-tiba datang dia. Ya. Habis Isya langsung datang, habis pengajian langsung datang. Kenapa ini tiba-tiba datang? Jadi ponakan ini bilang, qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, saya tadi dengar. Siapa kau dengar? Dengar Abu Hurairah. Apa yang dia bilang? Bilang begini, kami malu ada orang tak satu rahim. Kami malu. Diulang-ulang sampai 3 kali. Ya. Qala irji' ilaih. Coba kau balik sama Abu Hurairah. Coba balik lagi. Fasalhu lima qala dhalik. Kenapa dia bilang kayak gitu? Kenapa dia bilang sampai begitu berulang-ulang? Coba ulang kepadanya, balik kepadanya. Maka qala,
Abu Hurairah mengatakan, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda baginda? Inna a'mala bani Adam, sesungguhnya amal-amal anak manusia, ya, tu'radu 'ala Allah, dihadapkan kepada Allah, dibawa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, asyiyata kulli khamisin, setiap sore Kamis. Amal-amal kita hari ini, salat kita, puasa kita, ya, tahajud nanti malam insya-Allah. Ini apa? Esoknya akan dihadapkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore Kamis, Lailatul Jumaah, di malam Jumaat. Ini laporan pekanan. Fala yuqbalu 'amalu qati' rahim. Pada orang maka tidaklah diterima Allah, fala yaqbal, Allah tidak menerima amal qati' rahim, orang yang memutuskan satu rahim. Ini enggak, saya enggak terima. Ini enggak juga. Kenapa? Karena enggak ngomong sama mamanya, karena marah sama bibinya, karena tak baik sama tetangganya, balik, tak terima. Betapa salat kita 5 kali sehari, betapa puasa kita di hari Kamis, betapa tahajud kita sia-sia karena gara-gara putus hubungan satu rahim. Jadi kalau begitu kita harus mengalah. Ya, kata setan, malu enggak? Saya apa malu? Minta maaf kok malu? Enggak. Datanglah. Berjumpalah, bertemulah. Mohon maaflah. Tak penting siapa yang salah. Yang penting saya sudah baikkan hubungan satu rahim. Jadi ini poin yang penting. Maka jemaah dirahmati Allah, kaum muslim ini luar biasa, hidupnya bersaudara. Kata Rasulullah apa? Wala tadabaru wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membelakangi. Ketemulah, assalamualaikum, jabat tangan. Idza iltaqa al-muslimani, ketemu orang, ya, kemudian jabat tangan, maka gugurlah dosa-dosa keduanya. Jadi itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fadilah kita bertemu. Kita ini senang bertemu atau senang tak bertemu? Tergantung, Pak. Kalau kita marah sama orang, maunya tidak ketemu, ya tak? Kan tak baik. Tapi kalau kita baik-baik, rindu, sebulan mana ya? Enggak pernah ketemu, ya? Beda apa? Beda tadi. Kalau kita baik-baik, ingin ketemu, ya, melepaskan kerinduan sesama. Jadi karena kita rindu kepada orang, rahmat Allah rindu kepada kita. Allah taburkan rahmat karena kita ketemu, saling, ya, saling senyum sapa, tegur sapa. Jadi jemaah rahmati Allah, orang yang sering satu rahim itu kok panjang umur, sehat, Pak, sehat. Kita temu tuh kan senyum itu apa? Otot-otot ini semua akan terbuka kembali. Darah itu akan mengalir dengan sehatnya. Tapi kalau marah kita, jantung kita berdebar, naik darah kita. Itu. Jadi kalau kita lihat segi psikologi itu, orang ketemu senyum, salam, itu kan akan melegakan otot-otot yang tadi. Maka jemaah dirahmati Allah, salah satu di antara ibadah, jangan menganggap bukan ibadah. Kita kan hari pekan ada libur nih, kemana? Ibadah salah satunya apa? Jenguk tante, pak cik, siapa kan? Itu ibadah. Ibadah yang orang tidak merasa itu ibadah. Ibadah orang tidak merasa sebagai ibadah. Ini misalnya kita ke Matang, itu saya satu rahim dengan fulan. Ini ke Teluk Semui, saya rahim dengan fulit. Saya ke sana satu rahim dengan fulit. Masya Allah, di sana rezeki yang telah Allah siapkan untuk kita. Jadi Masya Allah, betapa indahnya hidup saling bersilaturahim.
Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah sekali hidup manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidup ini menyatu surga. Di surga itu bagaimana? Kalau ketemu waqilan salaman salama washabul yamin ma ashabul yamin. Kalau ketemu itu senyum, assalamualaikum. Jadi miniatur surga kita nampakkan dalam dunia. Bukti apa? Nah, bukti ini calon-calon surga. Jadi itu. La yasma'una fiha. Mereka tidak pernah mendengar di sana apa? Bahasa-bahasa yang tidak baik. Ya, bahasa-bahasa yang mengandung dosa. Kemudian jemaah rahmati Allah, hadis yang berikutnya. حدثنا محمد بن عمران ابن أبي ليلى حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر رضي الله عنهما. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ma anfaqa ar-rajulu ala nafsihi, apapun yang kita infakkan untuk kepentingan diri kita, beli makan, minum, ya. Kemudian wa ahli, apapun yang kita infakkan untuk keluarga kita, pulang beli nasi goreng, apapun yang kita beli untuk keluarga kita, ya, keluarga baik yang dekat atau yang jauh, yahtasibuha illa ajruha ajarahullahu ta'ala fiha, yang dia beli dengan ikhlas. Ikhlas. Walaupun sekilo gula, walaupun sebungkus nasi, walaupun mungkin satu pisang goreng, dia beli dengan ikhlas, ya. Kata Abdullah bin Umar, Allah akan memberikan ganjaran amalnya itu. Ya. Wabda biman ta'ul, berikan itu kepada orang yang dekat, yang lebih dekat dahulu. Ya, anakmu, istrimu, kakek, nenek, terus tante, pakwa, terus berikutnya. Wa in kana fadlan, kalau masih lebih, fal aqrab, kepada tetangga, kepada keluarga dekat, yang dekat. Wa in kana fadlan fanawal, kalau masih lebih terus berikan kepada orang, ya, ke orang-orang yang dekat, terus sampai yang jauh. Jadi jemaah rahmatullah, kalau kita punya nikmat yang kita miliki, bisa orang lain menikmatinya. Alhamdulillah Bapak tu ada uang, ya. Kok kemarin dikasih gorengan, Masya Allah. Jadi, beliau yang ada uang, kita yang bisa menikmati. Kira-kira orang itu doa enggak? Ya Allah, lapangkan rezeki Bapak tu, ya. Banyak beliau yang punya uang, kita yang dapat rezeki, ya. Masya Allah. Kita didoakan, enggak kita suruh. Yang begitu, itu doa mustajabah. Kenapa? Karena doa tanpa ada hubungan apapun, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi orang yang mendoakan kita tak kenal siapa dia, dan dia pun tak kenal siapa kita. Kita pulang kampung kasih sedekah entah siapa, ya Allah, kepada orang tadi, ya Allah, Engkau tahu dia, saya enggak tahu, berikan rezeki, ya Allah. Orang tadi, siapa tadi? Allah lebih tahu siapa orang tadi. Begitulah keikhlasan yang hari ini kita menikmati ini. Mungkin ada doa-doa orang yang tak mengenal kita, dan Allah tentu mengenal orang itu. Nah, maka oleh karena itu berbuat baiklah kepada orang, walaupun hanya bantu parkir. Orang mundur, Pak enggak apa-apa saya parkirkan, ayo. Nah, itu diantara kebaikan-kebaikan yang kita coba berikan kepada orang lain. Maka jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau kita ke Madinah, ke Mekah, itu apa kesan yang istimewa? Kesan orang ingin membantu, orang ingin berinfak, walaupun hanya sebutir kurma, ya, walaupun hanya sebutir kurma, itu yang luar biasa. Jemaah rahmatullah Subhanahu wa taala, babu la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Bab tidak akan turun rahmat dalam sebuah kaum, dalam sebuah masyarakat,
ada orang yang memutuskan silaturahim. Bab tidak akan turun rahmat yang dalam satu kaum, dalam satu masyarakat ada orang yang memutuskan silaturahim. Jadi bukan hanya yang bersangkutan, orang lain pun kena gara-gara ada orang yang tidak menyambung hubungan silaturahim. حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو آدم قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم bersabda إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmat kasih sayang Allah tidak akan turun dalam satu kaum, dalam satu masyarakat yang memutuskan hubungan silaturahim. Bukan semuanya, satu. Bukan semuanya, ada satu masyarakat, ada satu orang ketemu dia enggak ngomong. Satu saja menyebabkan yang lain terhalang nikmat karunia-Nya. Maka hendaklah kita saling nasihat menasihati, ya. Ngomonglah, kenapa? Ayo kita ajak orang. Jangan sampai ada orang yang putuskan silaturahim. Ya. Nah, jadi itu tugas kita. Ya, tugas kita apa? Mengajak orang berbuat baik kepada sesama. Ya. Jangan sampai ada di antara kita yang putuskan silaturahim. Mungkin ada orang sudah setahun, 2 tahun, sudah bertahun-tahun. Ada yang sampai meninggal pun tak datang. Bahkan yang paling aneh, ayah anak kepada ayahnya sendiri. Ada enggak itu? Ada. Anak kepada ayahnya. Ayah yang menafkahkan dia. Ayah yang telah memberikan segala-galanya kepadanya. Dia yang putuskan hubungan dengan ayahnya. Masya Allah. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ya, orang yang seperti itu tidak akan pernah bahagia. Jadi ya, sangat luar biasa Nabi pesankan kepada kita, jangan pernah ada orang yang putuskan, apalagi dengan orang tua. Tak. Makanya Nabi SAW ketika beliau naik ke mimbar, beliau ucapkan amin. Salah satunya ditanya, kenapa ya Rasul tadi malaikat berdoa, ya Allah, celakalah orang yang apabila masih ada orang tuanya atau salah satu keduanya, tapi mereka tidak bisa masukkan ia ke dalam surga. Artinya apa? Kalau kita masih ada orang tua, kita ada kunci. Mak, ayah, minta kunci. Kunci apa? Kunci surga. Bukan kunci mobil. Kunci mobil kita bisa beli. Kunci motor bisa beli. Kunci surga? Tidak. Maka sekarang yang kita minta pulang ke rumah kunci apa? Mak, kunci surga dong. Mintalah kunci surga kepada mereka. Karena Allah telah titipkan kunci itu kepada mereka berdua. Jadi jemaah rahmatullah luar biasa. Luar biasa bahagia orang. Dulu pernah kita bacakan satu hadis. Apa hadisnya? Satu riwayat, ada orang yang menggendong mamanya. Gendong apa? Dia tawafkan, putarkan Ka'bah sehingga badannya itu terkelupas kulitnya. Dia tanya, apakah saya sudah membalas jasa orang tua saya? Tak. Jangankan jasa setetes ASI ibumu tak terbalaskan dengan kau gendong itu. Betapa besar jasa orang tua kita. Jadi oleh karena itu, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum segala-galanya orang tua kita masih hidup, alhamdulillah, pun mereka sudah meninggal dunia, masih ada kesempatan kita. Apa kesempatan? Pertama, doakanlah kebaikan mereka. Kedua, sambungkanlah hubungan silaturahim dengan teman,
sejawa saudara-saudara mereka. Kita adalah ganti mereka yang sudah tiada. Maka oleh karena itu begitu dekat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Tatkala Khadijah sudah tiada, apa bukti Nabi? Apakah melupakan Khadijah? Tak. Apabila ada daging, ya, beliau katakan ini kasih kepada teman-teman Khadijah. Ganti berbuat baik kepada Khadijah, Nabi katakan ini berikan kepada teman-teman Khadijah. Orang meninggal jasadnya, tapi jiwa dan hatinya tetap hidup bersama kita. Itulah Nabi tak pernah melupakan jasa orang lain. Tak pernah melupakan. Itulah tanda orang baik. Orang baik tak bisa melupakan kebaikan orang. Maka jemaah rahmat Allah, siapa orang yang paling berbuat baik kepada kita? Pertama adalah ibu kita. Yang kedua ayah kita. Jadi dua-duanya itu adalah jasa yang tak akan terbalas. Walau tak terbalas, agama perintahkan hendaklah kamu berbuat baik atas jasanya. Bukan untuk balas jasa karena tak sanggup. Tak. Tapi karena berbuat baik karena tanda kamu orang baik. Tak melupakan jasa orang tua. Ya, maka jemaah rahmati Allah, itulah satu rahim yang paling dekat dahulu dengan orang tua kita dan seterusnya kepada orang-orang yang dekat dengan mereka. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut. Karena ini mungkin pada hari-hari ini orang lupa bahwa satu rahim ini penting. Ada enggak jadwal kita umpama dalam setahun menyambung satu rahim? Mungkin tidak ada jadwal itu. Kita harus bikin jadwal itu. Kenapa? Karena ada satu bab dosa pemutus silaturahim. Itu babnya. Bab dosa pemutus silaturahim. Bagaimana bab ini? Ya. Haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqail an Ibn Shihab akhbarani Muhammad bin Jubair bin Mut'im anna Jubair akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini kata Jubair bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan satu rahim. Walaupun ahli salat, walaupun zakat, walau, tapi dia memutuskan satu rahim, itu menjadi penghalang dia untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali. Ya, penting sekali. Maka ada hadis yang mengatakan afshus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berbagilah makanan, wasilul arham, sambungkan satu rahim, wasallu bil laili wan nasu niyam. Baru yang keempat, salatlah di malam hari waktu orang tertidur, tadkhul jannata bisalam, kamu masuk surga dengan salam. Satu, baikkan hubungan dengan orang, berikan salam. Dua, berikan makanan. Tiga, sambungkan hubungan satu rahim. Baru keempat, salatlah di waktu malam. Ketika manusia tidur, masuklah engkau dalam surga dengan salam. Jadi oleh karena itu, jangan kita abai remehkan ya hubungan kita kepada sesama. Karena kunci surga ada pada mereka. Mungkin ada pada tetangga kita, mungkin ada pada tante kita. Mereka pegang satu-satu kunci itu. Nah, jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi oleh karena itu hadisnya bukan satu. Okelah kalau satu hadis ini enggak. Dari kemarin memang kita baca ini. Apa maknanya? Banyak peringatan Nabi, banyak wasiat Nabi, banyak pesan Nabi. Jangan bilang saya tidak pernah tahu. Oh enggak, Nabi berpesan berkali-kali dengan berbagai macam hadis. Fadilahnya, utamanya, dosanya. Ini istilahnya dalil qat'i, dalil pasti.
Kenapa? Karena perintahnya dengan berbagai perspektif. Perintah yang qat'i. Kita lanjut lagi, masih satu rahim, masih. Apa lagi? Haddatsna Hajjaj ibn Minhal qala haddatsani Syu'bah qala akhbarani Muhammad ibn Abdul Jabbar qala sami'tu Muhammad ibn Ka'ab annahu sami'a Abu Hurairah yuhaddits an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini Abu Hurairah lagi cerita. Apa ceritanya? Cerita Nabi bersabda. Bayangkan kalau beliau cerita tentang Nabi sedang bersabda. Apa sabda Nabi? Innar rahima syujnatun minar rahman. Rahim itu adalah bahagian daripada nama Ar-Rahman. Nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagiannya apa? Bahagiannya adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim diambil dari bahagian dari nama Tuhan. Bahagian dari nama Tuhan. Taqulu, Rahim ini berbicara dia. Rahim ini makhluk. Jadi makhluk ini semua bisa bicara dengan bahasa yang Allah paham, yang kita tidak paham. Rahim itu ngomong, apa dia ngomong? Ya Rabb, wahai Tuhanku, inni tulimtu, aku ini dizalimi. Banyak orang tak menyambungku, banyak orang tak memutuskan hubungan denganku. Aku ini teraniaya ya Allah. Kata siapa itu? Kata Ar-Rahim. Aku ini teraniaya. Mereka abaikan, anggap tak penting itu aku ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Tuhanku, inni quti'tu, mereka putuskan hubungan denganku. Ya Rabb, ya Tuhanku, ini diulang-ulang. Ya Allah, ya Allah. Manusia abai, diulang-ulang. Ya. Maka jawab fayujibuha. Maka dijawab. Apa jawabannya? Ala taradina, wahai Rahim, tidakkah engkau senang? Apa ya Allah? An aqta man qata'aka. Aku akan putuskan hubungan dengan orang yang telah putus hubungan denganmu. Apakah kau tak senang mendengar itu? Aku putuskan hubungan dengan yang memutuskan hubungan denganmu. Wa asila man wasalak, dan aku sambung hubungan dengan siapa yang sambung hubungan denganmu. Jadi jemaah rahmati Allah, begitulah adanya penting Ar-Rahim dalam hidup kita. Berikan waktu, kesempatan, berikan luang waktu di sela-sela kehidupan, di tengah-tengah kesibukan, itu adalah penting karena di sana ada ridho Allah dan ada sayang Allah. Maka raihlah satu rahim di tengah-tengah kesibukan yang kita miliki. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah apa yang dapat kita sampaikan, sedikit yang kita baca, semoga mampu untuk kita amalkan, karena ilmu yang baik adalah ilmu yang kita amalkan. Mengamalkan ilmu adalah satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengamalkan ilmu itulah pohon yang sudah berbuah. Maka ilmu ketika kita beramal disebutlah dia dengan al-hikmah. Mana hikmah adalah ilmu yang sudah kita amalkan. Ilmu kita baca hari ini terkait dengan silaturahim. Semoga Allah mudahkan kita untuk datang kepada orang yang barangkali ada jembatan yang sudah putus. Hendaklah kita sambung kembali, karena menyambung hubungan dengan mereka adalah sambungan sinyal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih. Hanya kepada Allah kita bermohon diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.